Saya yakin kita yang hadir hari ini tidak ada kesulitan yang kita hadapi seperti kesulitan yang dihadapi Ibrahim alaihissalam. Lalu kalau kau adukan permasalahanmu kepada manusia, manusia tempatmu mengadu mungkin jauh lebih banyak masalahnya ketimbang kita. Mengadukan kemiskinan kepada orang kaya, bisa saja dalam hatinya dia akan mengejek dan menyepelekan kita. Kau adukan permasalahan rumah tanggamu kepada tetanggamu, tetanggamu jauh lebih banyak masalahnya ketimbang engkau. Maka pesan pertama dalam khutbah ini, seberapa berat masalah yang dihadapi hari ini. Ada yang bermasalah dengan istrinya, ada yang bermasalah dengan anak-anaknya, ada yang bermasalah dengan tetangganya, ada yang bermasalah dengan pekerjaannya. Tak ada satupun hari ini yang hadir yang tak punya masalah. Semua kita saudaraku punya masalah. Tapi karena berada di rumah Allah, kita mencoba menenangkan diri, kita mencoba untuk menenangkan batin. Karena memang di sini Allah turunkan anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Hadir saja kau ke rumahku, kutuangkan ketenangan dalam hatimu, kata Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, saudaraku sidang jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang mulia ini, bertepatan di bulan yang mulia, begitu juga Allah takdirkan kita di tempat yang mulia di muka bumi. Hari yang mulia disebut Sayyidul Ayyam adalah hari Jumat. Dari 4 bulan-bulan yang dimuliakan Allah, salah satunya adalah bulan Muharram. Kemudian tempat yang paling mulia di muka bumi ini adalah rumah-rumah Allah, masjid, mushola. Tinggal satu lagi harapan kita kepada Allah, berkumpul hari mulia, berkumpul tempat mulia, berkumpul di bulan yang mulia. Harapan kita hari ini, kita sedang bersama dengan orang-orang yang mulia, baik dari dunia akhirat dan masuk surga besok bersama-sama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Mari saudaraku, kembali sejenak kita merenung kehidupan ini. Kenapa setiap Jumat Khatib itu selalu mengingatkan kita, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Itu sama dengan kita sedang mengingatkan diri bahwa umur usia ini semakin dipakai bukan makin bertambah, malah dia semakin berkurang, saudaraku. Lalu siapa yang terbaik yang memanfaatkan umur ini? Kata Nabi, man tala umruhu wa hasuna amaluh. Nasihat setiap pekan diingatkan, takutlah kepada Allah. Itu berarti kerjakan yang diperintah Allah, tinggalkan yang dilarang oleh Allah. Hidupmu tak lama lagi, maka diingatkan kembali hari ini. Makin Allah berikan kesempatan hidup, tidak ada yang perlu kita ragukan kecuali untuk bertaubat dari dosa-dosa kita, terus berjuang memperbaiki diri kita supaya lebih baik lagi di hari-hari kemarin. Maka orang yang mampu memanfaatkan waktu yang singkat ini, itulah orang yang terbaik, kata Nabi. Man tala umruhu wa hasuna amaluh, panjang umurnya dan makin bagus kelakuannya, maka
semakin meningkat ibadahnya, beruntunglah dia besok di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, supaya menjadi perhatian dengan baik. Wa syarrun nas, sejahat-jahat manusia itu, mantala umruhu, panjang umurnya, dikasih dia kesempatan hidup oleh Allah di dunia. Apa yang dia lakukan? Umur yang panjang bukan yang mengumpulkan kebaikan, malah umur yang panjang digunakan untuk durhaka, maksiat, melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita besok akan menempuh dua jalur ini. Yang mampu mempergunakan umur ini dengan baik melakukan ketaatan, beruntunglah dia besok di hadapan Allah. Yang banyak lalai dengan buayan dunia, dengan seluruh aktivitas yang melalaikan dia beribadah kepada Allah, syarrun nas, itulah sejahat-jahat manusia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu salah satu alasan dari sekian banyak alasan kenapa menjadi salah satu rukun khutbah. Ketika wajib menaiki mimbar, dia selalu berpesan, saudaraku, ittaqullah, mari sama-sama kita takut kepada Allah, karena yang pasti itu kematian akan bertemu, bisa hari ini, bisa detik ini, bisa bukan besok, tapi yang jelas kita akan ikut antrian panjang itu, satu persatu kita akan kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang kami muliakan, ketika Nabi Ibrahim menghancurkan Tuhan-Tuhan Raja Namrus beserta keyakinan masyarakat ketika itu, lalu kemudian Ibrahim ketika ditanya, siapa yang melakukan itu wahai Ibrahim? Dengan tegas Nabi Ibrahim sampaikan, jangan kalian tanya kepada saya, kemudian kalian tanya siapa sekarang dan siapa yang memegang kapak yang sekarang digunakan memukul, menghancurkan patung-patung kecil. Mereka bertanya, hari ini kami melihat Ibrahim memang kapak itu berada di pundak patung yang besar. Apakah mungkin dia yang melakukannya? Kata Ibrahim dengan nada sedikit meyakinkan, kalau saja kalian tak percaya patung yang besar itu yang melakukan, menghancurkan patung-patung sembahan kalian, Tuhan kalian yang kecil-kecil, lalu kenapa kalian sembah dia? Bukan mereka malah sadar, tetapi malah meluapkan amarah, marah dalam hati, berkecamuklah kemudian rasa amarah ini. Kemudian mereka sampaikan juga itu kepada Raja Namrus. Jangankan dia mau mengaku wahai raja, bahkan dia sudah mengejek Tuhan kita, kata para utusan Raja Namrus. Begitu Raja Namrus memanggil Ibrahim, mengulang pertanyaan yang sama dan juga jawaban yang sama. Apa kata Raja Namrus? Wahai pembesar-pembesarku, hari ini sudah kita saksikan, ada hari ini yang menistakan dan bahkan menghancurkan Tuhan sesembahan kita. Saya ingin pendapat dari kalian, apa yang layak balasan bagi orang yang menghina Tuhan kita hari ini? Ada yang mengatakan, bagaimana kita tebas saja lehernya? Kata Raja Namrus, dari dulu kita sudah sering menebas leher orang, tapi tak pernah dengan kasus yang sama, tak ada efek jerah untuk orang yang akan datang. Bagaimana kalau kita buang saja ke laut? Atau mungkin saja kita ikat tangannya, kemudian kita ikat di hutan. Berbagai macam argumen, pendapat yang disampaikan, tak ada satupun yang membuat efek jerah yang masuk dalam pikiran Namrus ketika itu. Kalau kita hancurkan hari ini, kita tebas lehernya, masih ada besok orang-orang yang berani menghina Tuhan kita. Kalau saja kita ikat di hutan, ikat tangannya, lemparkan ke laut, bisa saja ada orang besok tak efek jerah, hanya itu saja hukumannya. Ada satu yang berkata, bagaimana wahai raja, yang tak pernah kita lakukan, membakar manusia hidup-hidup, bagaimana pendapat paduka? Kata Raja Namrus, ide yang cukup cemerlang supaya bisa disaksikan oleh semua orang. Jangan sampai ada besok yang berani menghina-hina Tuhan yang kita yakini hari ini, kata Raja Namrus. Diperintahkan kepada seluruh rakyatku, berangkat ke hutan belantara. Bukan saudaraku sehari dua hari mengumpulkan kayu bakar, laksana orang sedang pramuka kemudian buat api unggun.
Jangan dipikir hanya apinya kecil, hanya sekedar membakar ikan, membakar mungkin ayam. Bukan seperti itu saudaraku yang dimuliakan Allah. Berhari-hari mengumpulkan kayu bakar. Setelah kayu bakar terkumpul, ditumpuklah di suatu lapangan yang sangat luas, luar biasa. Maka kemudian kembalilah setelah kayu bakar terkumpul, disulutlah api yang besarnya luar biasa. Diriwayatkan bahwa ketika api sudah menyala saking besarnya, kebingunganlah mereka hari itu. Bagaimana cara kita melemparkan Ibrahim ke api yang besar, sementara mendekat saja semeter 2 meter akan terbakarlah kulit kita. Saking besarnya saudaraku api yang mereka nyalakan. Apakah mungkin 2 kali Masjid Al-Mubarakah? Wallahu a'lam. Apa mungkin lebih besar lagi dari masjid kita ini? Wallahu a'lam. Tapi intinya mereka setelah menyalakan api, satu pun tak ada yang berani mendekat, hanya sekedar melemparkan Nabi Ibrahim yang sudah terikat tangan, terikat kaki ke dalam bara api yang sangat besar. Apa intinya? Di detik-detik inilah saudaraku yang dimuliakan Allah, lalu kemudian ada yang berkata, kalau saja kita melemparkannya tak bisa, panasnya luar biasa, pasti kalau berhasil kita lemparkan Ibrahim ke dalam api, menjadi arang, tidak akan ada sejarah lagi orang yang berani menghina Tuhan kita. Lalu apa cara untuk melemparkannya? Mereka buatlah semacam ketapel. Kalau bahasa kita kampungnya, alat untuk menembak burung, pakai karet ban. Diketapelkanlah Ibrahim ke dalam api yang besar. Detik-detik ketika dia mau dilemparkan pakai ketapel dari kejauhan ke bara api yang luar biasa besarnya, kemudian turunlah malaikat Jibril alaihissalam. Apa kata Jibril kepada Ibrahim? Wahai Nabiullah, wahai Khalilullah, engkau adalah kekasih Allah yang di hadapanmu ini antara hidup dengan mati. Apakah engkau hari ini butuh bantuan atau tidak? Saudaraku, dicermati baik-baik. Tidak ada sulitnya bagi malaikat Jibril untuk memadamkan api yang dinyalakan Raja Damrus dan bala tenteranya. Tidak ada sulitnya bagi malaikat Jibril mengangkat air laut itu menimpakan ke api supaya padam, dan tak sulit bagi malaikat Jibril mengangkat Nabiullah Ibrahim dari kejauhan ke tempat yang lain supaya dia selamat dari kobaran api. Dengan tegas Ibrahim menyampaikan kepada Jibril, hari ini tak ada yang kuharapkan siapapun kecuali dialah yang maha penolong, dia yang pelindung. Maka termaktublah ini dalam surah Ali Imran ayat 173, menjadi zikirlah hari ini. Zikir Nabi Ibrahim itu bukanlah yanar bardan wa salaman ala Ibrahim, tapi zikir Nabi Ibrahim itu adalah hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallahu, cukuplah Allah, wa ni'mal wakil, sebagai penolong, sebagai pelindung. Aku tak butuh bantuan Jibril, aku tak butuh bantuan siapapun. Begitu dia banyakkan zikir ini, dilemparkan dia ke bara api 40 hari 40 malam dalam riwayat. Satu lagi mengatakan 7 hari 7 malam, dibakar siang dan malam saudaraku yang dimuliakan Allah. Setelah padam api, berubahlah kemudian menjadi arang. Arang bergerak keluar Ibrahim. Jangankan saudaraku satu bulu terbakar, jangankan kulit terbakar, tersentuh pun tidak apa yang dia lakukan. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, cukuplah Allah sebagai penolong dan pelindung. Pesan pertama adalah, hari ini saya yakin kita yang hadir hari ini tidak ada kesulitan yang kita hadapi seperti kesulitan yang dihadapi Ibrahim alaihissalam. Lalu kalau kau adukan permasalahanmu kepada manusia, manusia tempatmu mengadu, mungkin jauh lebih banyak masalahnya ketimbang kita. Mengadukan kemiskinan kepada orang kaya, bisa saja dalam hatinya dia akan mengejek dan menyepelekan kita. Kau adukan permasalahan rumah tanggamu kepada tetanggamu, tetanggamu jauh lebih banyak masalahnya ketimbang engkau. Maka pesan pertama dalam khutbah ini, seberapa berat masalah yang dihadapi hari ini. Ada yang bermasalah dengan istrinya, ada yang bermasalah dengan anak-anaknya, ada yang bermasalah dengan tetangganya, ada yang bermasalah dengan pekerjaannya. Tak ada satupun hari ini yang hadir yang tak punya masalah.
Semua kita saudaraku punya masalah, tapi karena berada di rumah Allah, kita mencoba menenangkan diri, kita mencoba untuk menenangkan batin, karena memang di sini Allah turunkan anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Hadir saja kau ke rumahku, kutuangkan ketenangan dalam hatimu, kata Allah. Maka ketika khatib pun berapi-api menyampaikan tausiah, ceramah, khutbah, kita sering kalau di masjid mengantuk, tidur kita. Kenapa? Saking tenangnya hati itu dibuat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa yang bisa diambil hikmah? Yang pertama, mulailah hari ini termasuk yang menyampaikan khutbah ini, sebesar apa masalah silih berganti dibuat Allah. Belum selesai satu, kembali lagi datang yang satu. Belum selesai satu, yang kedua datang yang ketiga. Sehingga perasaan kita hampir-hampir putus asa, hampir-hampir tempat bergantung patah, hampir-hampir tempat berpijak sudah longsor. Maka kemudian mumpung di penghujung bulan Ramadan Muharram, coba sama-sama kita perbanyak zikirkan ini. Apakah ketika habis sholat fardu, apakah menjelang terbenam matahari, terlebih-lebih sebelum terbit fajar, sebelum azan subuh berkumandang, coba adukan masalah ini dengan salah satu wasilah zikir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, hasbunallahu wa ni'mal wakil, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Keyakinan yang total kepada Allah, yakinkan yang menurunkan masalah itu adalah Allah. Yang bisa mengangkat total masalah dari diri kita juga Allah Subhanahu wa ta'ala. Keyakinan yang total, yang mustahil dalam pikiran manusia, tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ketika Ibrahim menyerahkan permasalahan kepada Allah, dia tidak terbakar, yang sampai hari ini kita yakin api sifatnya adalah membakar. Artinya, yakinilah di dalam surah Yasin ayat 82, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Hanya saja kalau Allah yang ingin berkehendak merubah nasib, membuat kau kaya, membuat masalahmu selesai, bagi Allah saudaraku tak ada yang susah. Bagi Allah hanya cukup mengatakan kun, jadilah, fayakun, maka jadilah dia. Merenunglah hari ini saudara, bagaimana kehidupan kita 20 tahun yang lalu. Jangankan yang kau minta, saking baiknya Tuhan Allah kita ini, yang tak kau minta pun sudah dia kasih hari ini. Dulu kau hanya meminta pertapakan rumah, sekarang rumah-rumahnya bisa kau bangun. Sekarang hari ini sudah dikasih kau rumah. Jangankan minta kau Honda, mobil pun sudah dikasihnya kepada engkau. Tapi alangkah sedikitnya kita pandai bersyukur. Ketika sudah berkumandang azan, mobil sudah dikasih Allah, masih hitung-hitungan engkau mendatangi sebuah azan itu. Padahal nikmat yang diberikan kepada kita, sayangnya Allah kepada kita, semua itu hanya sebatas ujian, melihat pandaikah kita bersyukur atau tidak. Yang difasilitasi harta, gunakan saudara, mumpung masih hidup, maksimalkan untuk kepentingan Allah. Yang punya jabatan juga demikian, bantu agama Allah. Yang punya ilmu, berteriak, sampaikan kebaikan itu. Sekalipun kau belum jadi orang baik, supaya nanti kebaikan ini sampai dan didengarkan oleh banyak manusia, dan supaya turun keberkahan ke kampung halaman kita. Terakhir, yakinkan bahwa semua kehidupan ini adalah ketentuan Allah. Tugas kita hanya mengamalkan syariat. Kita sakit, kita berobat, tapi tak semua orang yang berobat akan sehat, karena kesehatan itu hak mutlak Allah Subhanahu wa ta'ala. Robah hidupmu dengan keyakinan yang total kepada Allah. Tidak ada yang mustahil bagi Allah, mudah baginya. Pikiran kita yang rumit, iman kita yang kurang kuat, sehingga lebih banyak kita minta tolong kepada makhluk dibandingkan dengan langsung minta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bisa kembali mengingatkan kita sejarah ini, menambah keimanan kita, dan terlebih-lebih menyandarkan semua permasalahan hidup ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Fa'tabiru ya ulil absar. Ini
Innal hamdalillah nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta wa sallamta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Radallahu ta'ala arba'atil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa 'ala baqiyati sahabati Rasulillah 'alaihim ajma'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin warhamna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Usikum wa nafsi taqwallah wa qad fazal muttaqun wa la dhikrullahi akbar. Aqimis shalah.